Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang di desa, dan saudara semua di Malaysia, di Sabang, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati kita dan kehidupan saudara semuanya, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokanggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, manusia mudah untuk mengagumi segala sesuatu yang terlihat indah, terlihat gagah, terlihat cantik. Kita mudah menilai dan menarik kesimpulan dari orang lain berdasarkan apa yang terlihat oleh mata kita. Sehingga banyak orang akhirnya salah menduga dan salah mengambil keputusan karena tidak mau mengenal atau memahami orang lain secara utuh. Pandanglah orang lain secara utuh, baik yang tampak secara kasat mata maupun sikap yang terpancar dari dalam hati. Pandanglah orang lain seperti bagaimana Tuhan memandangnya. Saudara, di saat dunia begitu fokus memperhatikan rupa atau penampilan saja, namun tidak dengan Tuhan. Tuhan melihat sesuatu yang lebih penting dari semuanya itu. Ia memandang jauh ke dalam hati kita. Ia mendambakan hati yang penuh penyembahan dan ucapan syukur. Ia mengingini hati yang taat dan siap dibentuk sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai siapa saja tanpa terkecuali untuk menggenapi rancangannya di dalam dunia ini. Siapa saja yang hatinya berkenan kepadanya. Saudara, Allah adalah Allah yang melihat hati. Ia tidak memandang apa yang tampak dari luar atau apa saja yang dimiliki manusia. Manusia menghakimi menurut daging, tetapi Allah memperhatikan hati kita. Bisa saja manusia menampakkan apa yang baik di luar dirinya, sementara ia memiliki hati yang jahat. Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kehidupan batin dan sikap hati kita dan cara kita merasakan dan berpikir. Saudaraku, kita akan mempelajari beberapa sikap hati yang penting yang Allah kehendaki untuk kita miliki. Yang pertama adalah hati yang baru. Di dalam Yeskiel pasal 11 ayat yang ke-19 mengatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara, Allah berjanji untuk memberi hati yang baru kepada umatnya, untuk menggantikan hati yang keras yang ada di dalam mereka. Hati yang baru ini akan peka dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Janji ini diulang kembali di Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26, saudara. Walau pikiran telah mengalami lahir baru, tetapi pikiran kita harus diperbaharui secara sempurna. Sikap kita dimulai dari pribadi kita masing-masing.
Membaca firman Tuhan setiap hari akan memperbaharui pikiran kita dan mengubah sikap kita. Sikap yang salah begitu mudah muncul dalam hidup kita. Untuk itu, kita perlu menyesuaikan sikap kita setiap hari dengan firman Tuhan. Saudaraku, yang kedua adalah hati yang taat. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-17 mengatakan, "Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Paulus menuliskan bahwa orang-orang percaya di Roma adalah orang-orang yang taat dengan sepenuh hati. Kepatuhan istri terhadap suami merupakan gambaran kepatuhan kita terhadap Tuhan. Bagi Allah, sikap hati adalah segala-galanya. Ada upah untuk sesuatu ketaatan. Menurut Alkitab, gaya hidup yang taat itu mendatangkan berkat, saudara. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan yang memperhatikan setiap isi hati kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita memiliki hati yang baru dan hati yang taat. Hati yang diperbaharui hari ke hari. Mari kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap hati kita, mampu memperbaharui hati kita, sehingga kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan saat kita berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita pasti akan mengalami berkat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, terima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan, meneguhkan kepada kami bahwa Tuhanlah yang melihat hati setiap kami. Jikalau manusia melihat apa yang kelihatan oleh mata, namun Tuhan yang memperhatikan isi hati kami, memberkatikan hati kami ya Tuhan. Dan Engkau sangat menghargai, berkenan kepada kami saat kami mengalami dan memiliki hati yang taat. Tuhan, perbarui hati kami ya Tuhan, ubahkan hidup kami Tuhan dengan firman-Mu. Firman Tuhan yang memperbarui hidup kami, memperbarui hati kami, sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini, sehingga kami mampu melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami. Tuhan, tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami dapat berjalan di dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Mohon berkat Tuhan bagi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan apa yang kami lakukan. Tuhan yang memberkati. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi dengan sukacita surga. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini Tuhan. Jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, dan negara kami Indonesia. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.